Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas fakta-fakta ilmiah yang tersembunyi di alam semesta ini, yang sebelumnya sudah termaktub dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Apa saja fakta-fakta ilmiah tersembunyi itu? Coba kita bahas satu persatu. Fakta ilmiah tersembunyi yang pertama yaitu pertemuan dua laut, yang keduanya tidak bercampur masing-masing airnya karena memiliki kadar salinitas atau kadar garam yang berbeda, suhu yang berbeda, dan kerapatan air yang berbeda. Dan fenomena ini ada di Selat Gibraltar, yang selat yang memisahkan antara Spanyol dengan Maroko. Fakta ilmiah yang tersembunyi ini juga sejalan dengan kitab suci Al-Quran, yang termaktub atau tertulis pada surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20 yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan Allah membiarkan dua laut yang bertemu, dan masing-masing laut itu ada batas yang tidak dilalui oleh masing-masing. Fenomena tersembunyi di alam semesta kayak gini sudah cukup untuk membuktikan bahwa memang kitab suci Al-Quran bukan karangan manusia, atau itu memang datangnya dari Tuhan pencipta alam semesta, yang dibuktikan bahwa sang pencipta pasti mengetahui rahasia-rahasia pada ciptaannya. Fakta ilmiah kedua yang tersembunyi di alam semesta ini tentang dari mana datangnya besi yang selama ini dipakai manusia sebagai konstruksi bangunan, konstruksi jembatan, sebagai rangka kendaraan, rangka pesawat, dan lain sebagainya, yang manfaatnya luar biasa untuk senjata perang, untuk segala macam, itu merupakan anugerah Tuhan, yang ternyata besi yang selama ini kita tambang dari dalam bumi itu asalnya tidak dari bumi. Jadi besi yang selama ini kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan, untuk pembuatan senjata dan lain sebagainya, ternyata itu tidak berasal dari bumi, teman-teman, tapi berasal dari luar angkasa, yaitu dari ledakan bintang-bintang di luar angkasa yang dikenal dengan supernova, Jadi ledakan-ledakan supernova itu yang kemudian bintang-bintang yang meledak itu karena gaya gravitasi bumi, sebagian unsur meteor itu yang mengandung besi tertarik ke bumi dan jatuh ke bumi. Dan pada akhirnya manusia bisa mengambil manfaat dari besi yang ada di bumi yang berasal dari langit tadi. Dan ini sejalan dengan ayat pada surat Al-Hadid, ayat 25, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun. Jadi Allah menurunkan besi dari langit, diturunkan ke bumi untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Fakta ilmiah tersembunyi yang ketiga yaitu penemuan sungai bawah laut, yang diketemukan oleh ilmuwan Perancis kalau nggak salah, di mana di dalam laut itu terdapat sungainya, teman-teman. Fenomena yang sangat-sangat tersembunyi, tapi di Al-Quran sudah dijelaskan juga. Fakta tersembunyi yang ini juga sejalan dengan isi Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 53. Fakta ilmiah yang keempat yaitu tentang teori Big Bang, yang mana menurut ilmu kosmologi, ilmu yang mempelajari tentang asal-usul adanya alam semesta ini, meyakini adanya teori Big Bang, yaitu ledakan yang dahsyat atau dentuman yang besar. Dan ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, yang berbunyi awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya alam semesta itu, sesungguhnya
langit dan bumi itu dulunya itu satu, men. Kemudian Allah memisahkan antara keduanya, dan itulah ledakan itu, men. Big Bang itu tadi. Kana taratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air, men. Kita bayangkan, men, ya, bumi yang dulunya tandus, kemudian tak ada kehidupan, kemudian Allah menurunkan hujan, yang mana air turun dari langit, dari Tuhan, ya, yang menurunkan hujan itu, kemudian tumbuh tanaman yang berbuah, yang dari tumbuhan itu hewan dan manusia bisa makan dan hidup, men. Dan juga hewan dan manusia itu bisa hidup juga dengan adanya air yang sudah Allah turunkan di muka bumi ini. Jadi menurut aku ya sangat aneh jika ada manusia yang kemudian beranggapan bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya, bahwa manusia tidak ada penciptanya, hewan, tumbuhan tidak ada penciptanya. Itu aneh sekali, ya. Bahkan manusia saja yang ingin membuat meja saja, ya itu harus membuatnya. Meja itu pasti ada pembuatnya. Apalagi seperti alam semesta yang sangat rumit ini, ya, yang diciptakan begitu luar biasa. Itu nggak mungkin tiba-tiba ada gitu loh, men. Pasti ada yang namanya sang pencipta, yaitu Tuhan. Tinggal kita mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa melihatnya pada kitab-kitab suci, agama-agama yang ada di dunia ini, mana yang menunjukkan bahwa kitab suci itu memang diturunkan oleh Tuhan, ya, bukan karangan manusia, lewat kecocokan dengan fakta-fakta tersembunyi, fakta-fakta ilmiah alam semesta yang tersembunyi. Kalau kita umpamakan, ya, alam semesta ini seperti smartphone, ya, itu pasti smartphone itu punya manual booknya, punya buku petunjuk penggunaannya. Nah, alam semesta ini kita bisa lihat manual booknya, yaitu kitab suci. Pencipta alam semesta ini Tuhan, gitu ya, yang mempunyai kitab suci. Seperti kayak misalkan smartphone Samsung atau smartphone merek lainnya, itu pasti punya manual book yang mengatur penggunaan smartphone itu tadi. Jika manual book itu cocok dengan smartphone-nya, nah itulah berarti pasangannya, gitu loh, men. Kayak alam semesta ini, ya, manual booknya ya kitab suci, gitu loh. Kitab suci mana yang paling cocok dengan ciptaannya, ya, dengan produknya, yaitu alam semesta ini. Nah, dalam hal ini Islam ya membuktikan, ya, Al-Quran membuktikan bahwa inilah, ya, kitab suci yang datangnya dari Tuhan, yang terbukti dengan kecocokan fakta-fakta tersembunyi di alam semesta ini yang sesuai dengan ayat-ayat suci di Al-Quran tadi. Oke, teman-teman, semoga sedikit video tadi yang memaparkan fakta-fakta ilmiah tersembunyi yang sesuai dengan isi dari Al-Quran semakin menambah keimanan kita kepada Allah, kepada agama Islam. Oke, teman-teman, thanks sudah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.